Kalau kamu merasa pola ini familiar, kamu tidak salah. Turki sedang memainkan strategi yang pernah sukses di Asia Timur. Di balik gagahnya proyek jet tempur generasi kelima Kaan, ternyata Turki sedang menghadapi persoalan klasik yang sering menghantui proyek alutsista kelas berat, yaitu urusan dana. Mengembangkan jet tempur siluman generasi kelima bukan perkara beli onderdil motor. Ini proyek mahal, panjang, dan menuntut nafas finansial yang sangat kuat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Ankara mencari mitra strategis yang bukan sekedar pembeli, tapi ikut turun tangan dari hulu sampai hilir. Di titik inilah Indonesia masuk ke panggung utama. Strategi Turki ini sebenarnya bukan hal baru di dunia pertahanan. Polanya sangat mirip dengan apa yang dilakukan Korea Selatan saat mengembangkan KF-21 Boramae. Waktu itu, Korsel tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng Indonesia sejak awal, berbagi biaya, berbagi resiko, dan tentu saja berbagi manfaat teknologi. Track record kerjasama itu dinilai cukup positif, walaupun jalannya tidak selalu mulus. Nah, bicara soal Kaan dan Indonesia, sosok kuncinya jelas Presiden Prabowo Subianto. Jauh sebelum menjabat sebagai presiden, saat masih menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Jokowi, gagasan untuk ikut terlibat dalam proyek jet tempur generasi kelima Turki ini sudah muncul. Artinya, ini bukan ide mendadak karena euforia jabatan, tapi buah dari pemikiran panjang soal kemandirian pertahanan udara Indonesia. Begitu mandat sebagai RI-1 resmi di tangan, langkahnya bisa dibilang sangat cepat. Dalam hitungan bulan, komunikasi tingkat tinggi langsung dilakukan. Sekitar 3 bulan sebelum kontrak ditekan, Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di pertemuan itu, yang dibahas bukan cuma soal jet tempur Kaan, tapi juga kerjasama strategis lain seperti pengembangan kapal selam. Jadi paketnya komplit, udara, dan bawah laut. Dari pertemuan itu, jalannya kesepakatan terlihat relatif mulus. Puncaknya terjadi pada 26 Juli 2025, ketika kontrak resmi disepakati. Indonesia pun mencatat sejarah sebagai pelanggan ekspor pertama Kaan di dunia, dengan jumlah pesanan yang tidak main-main, yaitu 48 unit. Ini bukan angka simbolis, ini sinyal kuat bahwa Indonesia serius. Yang menarik, posisi Indonesia di proyek ini tidak berhenti sebagai konsumen. Justru disinilah poin pentingnya. Transfer of Technology atau alih teknologi menjadi kunci utama. Badan Industri Pertahanan Turki, SSB, menunjuk 2 perusahaan dirgantara Indonesia, yaitu PT Republik Aero Dirgantara dan PT Dirgantara Indonesia. Keduanya akan terlibat langsung dalam perakitan akhir pesawat untuk kebutuhan TNI Angkatan Udara. Artinya apa? Dari proyek ini, Indonesia tidak hanya menerima pesawat jadi, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman memproduksi jet tempur canggih. Ini modal strategis yang sangat mahal nilainya. Apalagi kemudahan alih teknologi ini juga didukung oleh keberadaan kantor cabang Turkish Aerospace Indonesia di Bandung, yang dikelola oleh PT Turkish Aerospace Indonesia. Kantor ini bukan sekedar papan nama, tapi aktif memberdayakan SDM kedirgantaraan Indonesia dan menjadi bagian dari rantai distribusi TAI untuk kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita lihat dari sisi Turki. Jika ditelusuri lebih dalam, kondisi finansial menjadi tantangan nyata. Turki masih membutuhkan F-35 untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah angkatan udaranya. Di sisi lain, mereka tetap ingin mendorong Kaan sebagai simbol kemandirian dan kekuatan industri pertahanan nasional. Masalahnya, jalankan 2 proyek besar sekaligus berpotensi membuat anggaran pertahanan tertekan. Salah satu indikasinya terlihat dari kolaborasi Turki dengan Indonesia dalam pengembangan helm Tulgar atau Aselsan. Proyek-proyek ini saling terkait. Menurut laporan media Turki, biaya pengembangan Kaan hingga siap produksi massal diperkirakan mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang bahkan jika ditulis di papan tulis pun bisa bikin spidol kehabisan tinta. Di saat bersamaan, Turki juga masih berjuang melawan inflasi domestik yang cukup ekstrim. Belum lagi,
Kaan sendiri diperkirakan baru akan mencapai kesiapan operasi penuh sekitar 1 dekade ke depan. Jadi wajar saja jika Turki membutuhkan mitra yang kuat, stabil, dan punya visi jangka panjang. Dalam konteks ini, Indonesia dianggap sangat cocok, apalagi dengan pengalaman sebelumnya di proyek KF21 Boramae. Menariknya lagi, belakangan ini muncul rumor bahwa Indonesia juga berpotensi memesan 16 unit tambahan KF21 versi Blok 3 untuk melengkapi 48 unit awal. Ini memperkuat kesan bahwa Indonesia sedang memainkan peran penting dalam ekosistem jet tempur modern di Asia. Kesamaan konsep Kaan dan KF21 terletak pada pembagian biaya dan kerjasama industri. Jika skema ini diterapkan dengan baik, pabrikan seperti TAI tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga bisa memperluas pasar ekspor, khususnya di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN yang berminat tidak harus membeli langsung dari Turki, tapi bisa melalui Indonesia sebagai basis produksi dan distribusi regional. Lebih dekat, lebih efisien, dan tentu saja lebih murah secara logistik. Efek dominonya cukup besar, reputasi Kaan ikut terdongkrak. Bahkan sudah ada sinyal ketertarikan dari Spanyol. Dari sudut pandang Spanyol, keterlibatan perusahaan dirgantara dari negara mitra seperti Indonesia dan potensi kolaborasi dengan industri lokal, Spanyol membuat Kaan terlihat semakin menarik sebagai alternatif pengganti F-35. Pengamat militer Spanyol, Roberto Escames, menilai bahwa industri pertahanan Spanyol bisa berkontribusi di banyak sektor krusial, mulai dari avionik, sensor, sistem peperangan elektronik, hingga material komposit. Kerjasama semacam ini tidak hanya menguntungkan Turki dan Indonesia, tetapi juga memberi Spanyol akses lebih cepat ke teknologi jet tempur generasi kelima, sambil menunggu proyek FCAS yang baru diproyeksikan beroperasi setelah tahun 2040. Bagi Spanyol, Kaan bisa berfungsi sebagai jembatan teknologi, tidak terlalu cepat sampai melompat tanpa persiapan, tapi juga tidak terlalu lambat sampai ketinggalan zaman. Masih dari sudut pandang besar dunia, keterlibatan banyak negara dalam proyek Kaan ini perlahan membentuk satu ekosistem baru. Bukan sekedar soal jual beli pesawat, tetapi tentang siapa punya peran, siapa memegang teknologi, dan siapa ikut menentukan arah pengembangan di masa depan. Dalam dunia pertahanan, posisi seperti ini nilainya jauh lebih mahal daripada sekedar angka kontrak. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam proyek Kaan membuka peluang yang selama ini sulit tembus. Selama puluhan tahun, industri dirgantara nasional sering berada di posisi pengguna atau perakit tingkat menengah. Lewat skema kerjasama ini, Indonesia mulai naik kelas, ikut masuk ke dapur desain, manufaktur, dan sistem pendukung jet tempur generasi kelima. Hal ini juga berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Insinyur, teknisi, hingga periset Indonesia tidak lagi hanya membaca spesifikasi di atas kertas, tetapi terlibat langsung dalam proses nyata, mulai dari struktur pesawat, integrasi avionik, sampai proses quality control yang standarnya internasional. Ini semacam universitas berjalan, tapi versi militer dan teknologinya mahal banget. Dari sisi Turki, menggandeng Indonesia juga memberi efek psikologis dan politis. Proyek Kaan tidak lagi dipandang sebagai ambisi sepihak Ankara, melainkan program multinasional yang punya legitimasi global. Ini penting, karena dalam pasar jet tempur, kepercayaan sama pentingnya dengan performa. Apalagi kehadiran Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara, membuat Kaan punya etalase baru. Negara-negara kawasan yang selama ini ragu membeli jet tempur generasi kelima karena harga dan politik global, kini punya opsi yang terasa lebih dekat dan realistis. Ada rasa, ini bukan cuma buatan jauh di Eropa atau Amerika, tapi ada sentuhan Asia juga. Kalau ditarik lebih jauh, pola ini sebenarnya sedang membentuk poros industri pertahanan baru. Turki membawa pengalaman dan ambisi teknologi, Indonesia membawa pasar, SDM, dan posisi geopolitik, sementara negara lain seperti Spanyol mulai melihat peluang kolaborasi lintas kawasan. Menariknya, semua ini terjadi di saat banyak proyek jet tempur generasi baru di dunia justru tersendat. Ada yang terlalu mahal, ada yang terlalu lama, ada juga yang terjebak tarik-menarik politik antar negara. Di tengah kondisi itu, Kaan justru tampil sebagai opsi yang fleksibel, adaptif, dan terbuka untuk kolaborasi.
Dari kacamata pengamat militer, langkah Turki menggandeng Indonesia bukan hanya solusi finansial, tapi juga strategi jangka panjang untuk bertahan di peta persaingan global. Sementara bagi Indonesia, ini bukan sekedar soal punya jet tempur baru, melainkan tentang mengamankan posisi sebagai pemain penting dalam industri pertahanan masa depan. Dan disinilah ceritanya makin menarik, karena proyek KAAN bukan hanya bicara soal mesin, radar, atau senjata yang menempel di sayap. Proyek ini sedang membangun jejaring kekuatan, pengetahuan, dan kepentingan antar negara yang dampaknya bisa terasa puluhan tahun ke depan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.